sudah jam 7 ya. Ini Bu Ani juga sudah di tengah-tengah kita. Kita mulai saja untuk sesi pagi ini. Pembelajaran di kelompok 3 dan 4 agenda 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Haja Siti Aminah, selaku pengampu kelompok 3 dan 4 angkatan 25. Yang saya hormati rekan-rekan peserta ya dari angkatan 25 yang pagi ini sudah siap untuk belajar bersama Bu Aminah. Tidak lupa kepada teman panitia yang juga sudah hadir atau belum ini ya. Jadwalnya sudah jadi dikirim ke saya, Mbak Di. Ya, ini saya fotokan dulu ya, Bun. Oke. Saya juga tumpuk ini jadwalnya, jadi nyari-nyari dulu. Oke, baik. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat yang luar biasa untuk tetap melaksanakan aktivitas dengan kondisi yang sehat. Yang mudah-mudahan selalu semangat ya. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Baik, untuk mengawali aktivitas pada pagi ini, kita mulai dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan segenap. Untuk semua hadirin, mohon untuk bersikap sempurna. Kepada yang bertugas, kami silakan.
Terima kasih. Selanjutnya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa sejenak yang akan dipimpin oleh Bapak Langgeng Pangestu Aji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Ibu dari Pihak Iswara, yang dihormati pula Bapak Ibu dari Panitia Latar, serta teman-teman rekan-rekan CPNS 25. Mari kita berdoa sesuai keyakinan serta doa pilihan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita diberikan kelancaran dan juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu. Baik Bapak Ibu, langsung saja pembelajaran pagi ini akan dipandu oleh Ibu Hajah Aminah ya. Terlebih dahulu saya sampaikan sekilas kurikulum vitae dari beliau. Nama Dr. Hajah Siti Aminah ya. Beliau lahir di Minggir tanggal 13 September tahun 1969. Saat ini pangkat dan golongan beliau adalah pembina utama muda. Beliau menjabat Madya ya, sebagai Mbak. sudah Madya ya, maaf Bu. Jabatan beliau Widya Iswara Ahli Madya ya Bun ya. Pendidikan beliau terakhir S3 doktoral di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Psikologi Pendidikan Islam. Alamat beliau di Jalan Tempel, Pelangon, Sidorejo, Sendangrejo, Minggir, Sleman, Yogyakarta. Kalau di Semarang, beliau berdomisili di Jalan Temugiring, Banyumanik, Kota Semarang. Baik, itu singkat kurikulum vitae dari beliau. Nanti untuk perkenalan lebih lanjut bisa pada beliau ya. Baik Bu Aminah, monggo untuk agenda 2 nilai-nilai dasar NS kami persilakan untuk pembelajaran dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf, kita harus menggeser waktu karena sebetulnya saya tidak punya jadwal di kelas ini. Tiba-tiba saja kemarin dikasih tahu sama Mbak Dwi, saya harus ngajar. Makanya karena di jam yang sama itu saya sebetulnya ngajar di kelas yang memang kelas saya dan saya ada jam banyak di kelas itu, yaitu di angkatan 30. Jadi maaf kalau adik-adik pagi-pagi sudah harus mengikuti Zoom gitu ya. Oke, materi kita hari ini adalah tentang kolaboratif. Nggih. Oke.
Oke, ini kami masih diskusi di grup WI. Kok bisa ngasih jadwal selalu bareng gitu? Logikanya kan nggak mungkin dilaksanakan. Ya, oke adik-adik, pagi ini kita akan belajar tentang apa ini adik-adik? Kolaboratif, Bu. Iya, tentang kolaboratif. Ada yang bisa menjelaskan di forum ini kolaboratif itu apa? Ya, kolaboratif itu apa adik-adik? Bekerja sama, Bu. Bekerja sama, apalagi selain kerjasama, kolaboratif itu apa? Sinergi. Saling bersinergi. Ada lagi yang bisa berpendapat? Ini kan 20 peserta, nggih. Harusnya yang bersuara juga ada 20 suara. Monggo, apalagi kolaboratif Itu kalau izin Bu, kemarin intinya 5 kepala lebih baik daripada 1 kepala, seperti itu. Oke, tetapi dengan catatan 5 kepala itu ada isinya ya. Kalau 5 kepala nggak ada isinya ya percuma gitu ya. Jadi oke, artinya pemikiran dari lebih dari satu orang itu eh, lebih diharapkan hasilnya gimana Dek kalau dipikir oleh banyak pemikir? Hasilnya lebih baik, lebih Ya. sempurna ya. Ya, oke. Kira-kira nih, sikap apa yang diperlukan supaya kolaborasi itu bisa berjalan secara maksimal sesuai dengan target dan tujuan? Sikap apa saja yang diperlukan? Silahkan sambil menyebutkan nama, jadi misalnya Nita apa gitu, karena saya harus merekap nilainya. Siapa yang punya ini? Bu Amina sudah pegang apa ini? Ballpoint. Jadi, Siap, Ibu. oke, mari. Sikap apa saja yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya kolaborasi itu hasilnya bisa maksimal? Siap, Ibu, izin Mila Indayani. Oke, Mbak Indah. Sikap yang harus diutamakan adalah saling menghargai dan menghormati. Oke, cukup. Silakan, siapa lagi? Mohon Izin Bu izin. Riosa. Mbak Riosa, silakan. Nggih, keterbukaan Bu. Keter. Saling siap menerima ide dan masukan dan Oke, kritik. ya. Siapa lagi? Silakan. Saya Bu Mohon. Maimunah. Maimunah. Oke, Ya, silakan Mbak. sikap saling menghargai dan memiliki sikap komunikasi yang Saling efektif. menghargai tadi sudah disebutkan. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif. Oke. Siapa lagi? Silakan. Mohon izin, Bu. Oke, Mas Saya Faris. Muhammad Waris nggih. Sikap saling percaya. Jadi yakin bahwa anggota lain juga bisa dipercaya ngoten, Bu. Jadi saling Oke, percaya. saling percaya. Siapa lagi? Silakan. Saya, Bu. Langgeng, Bu. Maulida, Bu. Langgeng. Langgeng, silakan. Mau berkontribusi dan tidak menjadi beban tim. Oke, mau berkontribusi, tidak hanya menjadi beban tim. Apalagi, silakan. Saya, Bu. Maulida, Moko. Maulida. Tanggung jawab Bu. Jadi mendapat tanggung jawab apa dikerjakan dengan baik. Oke, siapa lagi? Saya, Bu. Najib, Bu. Nah, Najib. Najib, silakan Mas Najib. Membangun kerjasama dan bersinergi. Membangun kerjasama dan bersinergi. Apalagi, silakan. Saya, Bu. Moko. Moko, silakan. Harus punya kemampuan, Bu. Kalau tidak nanti yang dibicarakan tidak sesuai. Berkemampuan ya. Punya Kemudian apa wawasan. lagi? Siapa lagi? Syukron, Bu. Syukron, silakan.
kerjasama dan kooperatif. Kerjasama dan kooperatif ya. Ketika tidak kooperatif tentu jadi berantakan ya kerjasamanya. Siapa lagi terakhir? Sultan, Bu. Sinten? Sultan. Sultan, Iya. silakan. Tidak menang sendiri, Bu. Oke, tidak menang sendiri, harus menang bersama ya. Oke, ya. Nah, itu adik-adik. Jadi, bagaimana kiat supaya kolaborasi itu betul-betul bisa menghasilkan kerjasama yang sinergi. Maka diperlukan ada banyak sekali yang sudah disebutkan adik-adik tadi. Ada saling menghargai, keterbukaan. Ketika nggak ngerti, nggak bisa di tugasnya masing-masing, maka harus terbuka. Bilang aja, saya bagian ini kok belum paham ya. Saya harus bagaimana, apa yang harus saya kerjakan. Nah, itu harus. Kemudian eh, ada tadi apa? Saling menghargai. Nah, jangan merasa dirinya itu yang paling di kelompok itu ya. Jadi semua harus bisa berkontribusi secara proporsional di bagian masing-masing. Oke, sebetulnya pengertian dari kolaborasi itu apa adik-adik? Coba dibaca semua biar nggak ngantuk pagi-pagi. Kolaborasi itu apa? Membangun kerjasama yang sinergis. Yang sinergis. Membangun Membangun kerjasama kerjasama yang yang sinergis. sinergis. Kemudian kata kuncinya apa? Kesediaan Kesediaan bekerja bekerja sama, sama, sinergi bekerja untuk hasil sama, yang lebih sinergi. baik. Lebih Sinergi untuk hasil yang lebih baik. baik. Tadi ada dari salah satu dari kalian sudah bilang bahwa hasil dari 5 kepala lebih baik daripada satu kepala dengan catatan kepalanya ada isinya itu ya. Oke, kemudian kalimat afirmasinya apa ini adik-adik? Kalimat Kerjasama yang afirmasinya, sinergis. kami membangun kerjasama yang sinergis. Iya, oke. Bentar. Halo, Mas Nam. Nggih. Nah itu dia. Masa aku itu kena jadwal tabrakan terus ki piye gitu. Aku itu tabrakan Mas ini makanya yang kelas lain itu tak ajukan masuk jam 7 sampai dengan 8.30. Jadi yang jam 8 mundur 30 menit nggih. Oke. Nggih. Sekalian jam 9.30. Jangan nanti belakangnya saya ada jam lagi. Iya. Oke. Oke. Terima kasih. Oke, maaf ya adik-adik, ini ditelepon dari kelas yang lain. Karena jam 8 saya harusnya masuk di kelas lain. Nah, inilah resikonya jadi ban serep, nggih. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita masih bisa cari waktu-waktu yang cukup. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, yuk, yuk mikir. Oke, adik-adik, kalimat afirmasinya apa adik-adik? Kami membangun Kami kerjasama membangun yang kerjasama yang sinergis. Kami sinergis. membangun kerjasama yang sinergis. Nah, coba adik-adik ini jangan hanya dibaca, tetapi tolong adik-adik baca betul dengan kesungguhan. Jangan hanya sekedar dibaca, kemudian masukkan ke dalam mindset adik-adik. Jadi ketika adik-adik nanti bekerja itu betul-betul menggunakan kalimat afirmasi ini yang sudah tertanam di dalam memori. Coba adik-adik silakan dimasukkan betul di dalam mindsetnya adik-adik bahwa ketika berada di tempat tugas itu adik-adik harus mampu membangun kerjasama yang sinergis. Lah Bu, tapi di kelompok kerja saya itu yang menguasai IT cuma saya. Terus apa-apa dikerjakan saya Bu, dibroke saya kerjaannya. Bagaimana adik-adik menyikapi itu?
Harus disyukuri karena mendapat kepercayaan dari senior. Ketika adik datang dicuekin nggak dikasih tugas apa-apa, kira-kira lebih menyakitkan nggak itu? Menyakitkan sih, Bu. Iya, Bu. Lebih menyakitkan, jadi disyukuri karena apa adik-adik? Ketika di awal diberikan banyak tugas dan adik-adik mampu, harus dilaksanakan secara maksimal. Karena apa? Karena apa? Pengalaman dalam berkinerja itu sangat penting. Sangat penting untuk apa? Membangun peningkatan karir ke depannya. Adik-adik ini kan generasi yang beda dengan kami-kami di masa lalu. Kami masa lalu ketika mau jadi CPNS, nggak ada lagi yang namanya harus kolaboratif, harus berakhlak, nggak ada dulu. Pokoknya ada prajabatan dulu istilahnya, kalau sekarang kan pelatihan dasar ya, kalau dulu namanya prajabatan. Itu hanya dikasih doktrin-doktrin sebagai pegawai negeri itu harus taat pada pimpinan, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, hanya gitu aja. Kenapa yang sekarang kemudian dimunculkan ditambahi bahwa ASN, PNS itu harus berakhlak? Itu kenapa adik-adik? Karena tuntutan kekinian. Sekarang ini masyarakat sudah sangat beda dengan masyarakat masa lalu. Coba kalau pada masa lalu menjadi pejabat, ke pulang pakai mobil gitu ya, itu di masyarakat wah dihormati banget nggih. Tapi sekarang coba ada orang pakai mobil plat merah di hari Ahad libur gitu, dia jalan-jalan sama keluarganya pakai mobil itu. Kira-kira kalau ketahuan orang yang kritis, itu difoto, diviralkan nggak? Iya. Iya, Bu. Iya, kalau sudah viral apa dampaknya? Pasti akan ke bawah ke tempat kerja. Begitu juga adik-adik, adik-adik dalam pola kerja masih awal, dapat laptop dari kantor. Kira-kira laptop adik itu kalau dipinjem sama adik, sama kakak untuk nonton drakor diizinkan nggak? Ya, Tidak itu. Pinjam laptopnya kak buat nonton drakor. Alah ngapain dek pakai laptop? Mbak udah pakai HP aja. Kan enakan pakai laptop. Itu kan laptopnya kantor kak. Rusak sama kantor. Gitu nggak kira-kira? beda Kalau itu. yang seperti itu berarti berlawanan dengan perilaku yang mana dari berakhlak? Tidak Akuntabel. sesuai akuntabel. Apalagi? Selain akuntabel, apalagi adik-adik? Loyal. Loyal. Nah, sekarang itu sudah banyak sekali hal-hal yang harus betul-betul bisa kita cermati kaitannya dengan sebagai ASN. Nah, beda dengan masa lalu. Masa lalu itu kalau menjadi pegawai negeri, wah di kampung dihormati orang. Tapi kalau sekarang, enggak. Karena apa? Menjadi PNS itu turun derajatnya. Karena menjadi pelayan masyarakat. Jenengan itu pelayan, Dek, sekarang itu. Jenengan itu sekarang abdi, bukan bos. Abdinya siapa? Abdinya siapa? Ya, kalau PNS itu abdi negara. Kan ada itu ya di apa logo beringin. Itu kan ada tulisannya di bawahnya. Coba ada tulisan apa itu? Abdi negara. Jadi jenengan itu abdi, bukan bos. Nah, bahkan sekarang ini kalau ada perilaku-perilaku dari ASN yang menyimpang, taruhannya apa adik-adik? Taruhannya apa kalau menjadi ASN, melakukan perilaku menyimpang gitu? Reputasi, Bu. Mending kalau mutasi. Copot jabatan. Reputasi. Jabatan. Ada nggak yang langsung diberhentikan? Ya, Bu. Ada. Ada nggak? Ada. Yang suka berselingkuh, kira-kira apa? Apa cuma dimutasi sekarang ini? Enggak, Ya. langsung diberhentikan sekarang ini kalau
berselingkuh itu adik-adik. Makanya jangan berani-berani. Ya, biasanya kan begitu sudah jadi PNS, merasa gajinya tinggi, terus pikirannya macam-macam. Nah, itu harus bisa dihindari. Kita kalau mau bahagia ya bahagia bersama keluarga. Kalau mau mencari kebahagiaan jangan di luaran, tapi cukup bersama orang yang sudah dipasangkan. Awali setiap hari kita dengan membaca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Supaya apa? Allah senantiasa menjaga kita. Nah, itu adik-adik. Jadi berakhlak ini kan sebetulnya ketika tidak diakronimkan, berakhlak itu bermakna enggak, Dek? Ketika tidak diakronimkan. Bermakna. Bermakna. Enggak usah diakronimkan pun berakhlak itu bermakna. Jadi kira-kira apa sih makna dari berakhlak ketika tidak diakronimkan adik-adik? Sebagai ASN harus bagaimana? Berperilaku yang baik. Berperilaku yang baik, apalagi Menjaga marwah. menjaga marwah, apalagi Beriman. beriman dan bertakwa. Karena dari iman itu nanti akan menjaga kita kemanapun, tidak hanya karena dilihat orang, tetapi takutnya kepada Allah. Dan adik-adik, ketika kita sudah berada dalam posisi seperti sekarang ini kan ibaratnya makan sudah tidak bakal kekurangan selama pandai menggunakan gajinya itu tidak secara baik, secara bijak. Kira-kira akan berdampak apa itu adik-adik? Gaji berapapun tentu tidak akan cukup. Iya. Oke, jadi yang penting kita minta rezeki secara kepada Allah. Jadi, kalau mengandung keberkahan itu kita rezeki, Allah yang akan mengabulkan itu ya. Oke, nah kemudian kode etiknya apa itu adik-adik? Kode etiknya Memberi Memberi kesempatan kesempatan kepada berbagai pihak berkontribusi terbuka dalam bekerja sama, memberikan nilai tambah, menerapkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Iya, oke. Jadi memberi kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi. Nah, jadi jangan merasa dirinya mampu melakukan segalanya. Kalau itu layak dibentuk tim, lebih baik dibentuk tim. Oke, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Boleh nggak pekerjaan kita itu minta bantuan dari luar? Misal nih, ada guru yang pingin ngajari anak didiknya itu menguasai IT, kemudian menjalin kerjasama dengan Telkom. Boleh. boleh Bahkan itu bernilai lebih untuk akreditasi madrasah dan adik-adik nggak usah takut mencoba-coba untuk menarik mana yang kira-kira bisa diajak berkolaborasi. Begitu juga seorang dosen. Halo, di sini ada dosennya? Calon dosen ada? Ada tidak di sini? Oh, nggak ada, nggih. Oke. Nah, jadi profesi apapun sebetulnya bisa membangun kolaborasi. Kembangkan kolaborasi dengan pihak manapun. Adik-adik silakan menjadi penyuluh, berkolaborasi dengan siapa kira-kira kalau penyuluh? Peluang-peluang yang bisa diajak berkolaborasi dengan pihak mana adik-adik? Ada penyuluh di sini? Ada Bu, ada. Kira-kira bisa berkolaborasi dengan siapa adik-adik? Dengan BPN. Oke, Terus apalagi? kemudian Misalnya rutan, Bu. dalam bentuk kegiatan apa? Kalau di rutan itu kita penyuluhan seperti itu dengan teman-teman yang ada di tahanan. Iya, oke.
Terus siapa lagi yang bisa diajak kerjasama selain yang itu? Seorang Puskesmas, Bu. penyuluh, apalagi? Coba Puskesmas, siapa Bu. yang penyuluh? BPN, Bu, BPN. Terkait Eh, dengan wakaf, percepatan wakaf. Oke, wakaf yang kaitannya dengan wakaf Badan Pertanahan Nasional ya. Nggih. Oke, siapa lagi? Siapa lagi ya adik-adik untuk berkolaborasi seorang seorang penyuluh bisa dengan siapa? Puskesmas, Bu. Puskesmas boleh. Ya, terus apalagi siapa lagi penyuluh? Bisa nggak penyuluh itu berkolaborasi dengan madrasah, dengan Bisa, sekolah? Sangat bisa. bisa. Jadi misalnya nih, jenengan berkolaborasi dengan sekolah melaksanakan pembinaan baca tulis Quran. Oh itu pasti bagus sekali itu Pak, disambut baik oleh guru agama yang ada di sana. Karena sebetulnya guru agama itu kewalahan ketika mengajari anak-anak itu baca Quran. Nah, apalagi yang punya skill qiraatil Quran yang dilakukan itu. Oh, itu kalau mau berkolaborasi dengan sekolah atau madrasah, pasti luar biasa itu sambutannya. Karena tidak semua guru agama itu juga bisa qiraatil Quran. Kalau sekedar baca, iya. Tapi kalau skill untuk kiroah itu kan ada kaidahnya ya. Dan antara antara nyanyi dengan kiroah itu lebih gampang nyanyi. Karena nyanyi itu ada do, re, mi, fa, solnya. Tetapi kalau dalam kiroah itu kan lagunya nggak ada do, re, mi-nya. Nggak bisa itu lagu di dalam qiraatil Quran itu dinotasikan seperti lagu itu nggak bisa. Nah, jadi silakan adik-adik mengembangkan profesi masing-masing untuk berkolaborasi. Oke. Nah, eh, sekarang silakan adik-adik berpikir dan membuat catatan dulu. Saya buatkan dulu lembar untuk kerja adik-adik nanti di Padlet. Ya, terus adik-adik nanti silahkan untuk menuliskan di sana yang ada kaitannya dengan kolaborasi. Ya, membuat coret-coretan dulu saya siapkan. Pokoknya yang berkaitan dengan kolaborasi, nggih.
Oke. Jelaskan pengalaman. Adik-adik nanti harus mencermati kalimatnya, nggih. Karena dari pertanyaan ini sebetulnya ada 3 pertanyaan. Oke. Oke. Ya, silakan adik-adik bisa melihat yang ada di chat. Di situ sudah ada link yang berminat. Silakan adik-adik. Nggak usah dikerjakan dengan AI. Nggak boleh, karena nanti akan ketahuan kalimatnya. Struktur kalimatnya itu kelihatan. Kalau itu dari chatbot. Jadi adik-adik cukup menuangkan dengan kalimat sendiri saja. Itu nanti lebih aktual kalimatnya. Apa bedanya pertanyaan kedua dengan ketiga? Tentu beda. Kalau yang kedua, jelaskan pengalaman di tempat kerja. Nah, ini kan cuma menjelaskan pengalaman di tempat kerja dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan nilai dasar kolaboratif. Jadi cukup menjelaskan kegiatannya apa-apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, apa pengalaman kerja yang diperoleh ketika berkolaborasi dengan kawan-kawan senior gitu. Misal nih, menjadi lebih dekat dengan semua kawan-kawan yang ada di tim kerja di tempat bertugas. Misalnya itu. Nanti yang lain-lain silakan dikembangkan. Oke. Ketiga, kolaborasi bersinergi. Ini berarti belum menjawab pertanyaan nomor 3 ini, Mas Moko ya.
Oke, dipahami dulu pertanyaannya. Mohon izin Bu, sudah saya lengkapi. Terima kasih. Oke. Ini sudah ada 11 yang berpartisipasi posting
Saya tunggu, masih kurang 8 lagi.
Oke, ini sudah ada 20 ya. Semua sudah mengirimkan jawabannya. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sama adik-adik yang kaitannya dengan melaksanakan tugas kolaborasi di tempat tugas selama ini? Mungkin punya pengalaman yang perlu diceritakan untuk dipecahkan bersama gitu? Ada tidak? Ada tidak adik-adik? Halo? Nggak ada yang bertanya sama sekali? Ada tidak? Halo? Ya, Tidak kalau ada, Ibu. dalam? Tidak. Kalau dari saya tidak. Oke. Ada tidak pengalaman di tempat tugas kemarin kaitannya dengan kolaboratif? Eh, Bingung memposisikan harus bagaimana gitu ada? Silakan kalau ada boleh adik untuk bertukar pengalamannya. Enggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, silahkan untuk kelompok tiga membuat semacam kuis untuk studi kasus. Kemudian nanti yang menjawab adalah dari kelompok 4. Dan untuk kelompok 4 membuat soal yang berkaitan dengan kolaboratif juga sama seperti kelompok 3. Kemudian soal yang berkaitan dengan studi kasus. Nah, itu nanti yang menjawab juga dari kelompok 3. Jadi bersilang gitu. Nah, untuk menjawabnya tentu saja nanti adik-adik harus semua terlibat dalam menjawab itu. Nah, untuk yang kelompok 3 nanti backgroundnya menggunakan warna biru. Kemudian yang kelompok 4 nanti menggunakan warna pink. Backgroundnya ini bukan putih, background di masing-masing jawaban adik-adik. Oke, saya siapkan linknya. Sekarang adik-adik silahkan membuat pertanyaannya dulu yang disepakati oleh masing-masing kelompok. Mau seperti apa? Itu pertanyaan berbasis studi kasus. Bukan hanya seperti yang Bu Aminah bikin ini. Oke, bisa dipahami adik-adik? Ya, Bu. Halo. Oke, silahkan bisa berdiskusi di grup masing-masing, grup 3 dan 4. Membuat kuis yang berkaitan dengan studi kasus tentang implementasi kolaboratif. Oke, kemudian kolaboratif itu nanti yang soal atau kuis kolaboratif itu nanti yang akan menjawab adalah kawan kelompok. Jadi kalau yang bikin kelompok 3, maka yang menjawab kelompok 4. Kalau yang membuat kuisnya dari kelompok 4, yang menjawab dari kelompok 3 dengan background jawaban yang berbeda. Oke. Saya akan membuat dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ibu izin bertanya, Ibu. Iya. Ini kita bikin studi kasusnya bisa global atau latar belakang dari masing-masing instansi kita atau bebas seperti itu, Bu? Bebas. Ya, yang penting masih terkait dengan nilai kolaboratif. Terima kasih. Inggih, sami-sami. Oke. Itu linknya sudah ada.
Oke, silakan bisa di-share kalau kuisnya sudah siap, biar kelompok lain bisa segera memberikan jawabannya.
Oke, langsung diposting ke sini kuisnya yang sudah disepakati dari kelompok masing-masing. Ada 2 kelompok tentunya. Biar segera bisa dijawab oleh kelompok pasangan yang harus menjawab. Kelompok 3 cukup membuat 1 pertanyaan yang menjawab nanti kelompok 4. Kelompok 4 semua berpartisipasi untuk bisa menjawab gitu ya. Kemudian kelompok 4 membuat pertanyaan berbasis berbasis masalah ya, studi kasus gitulah. Kemudian yang harus menjawab adalah kelompok 3. Coba segera di posting seperti apa soalnya. Oke, kelompok 4 sudah diposting. Monggo silahkan untuk kelompok 3 bisa memberikan jawabannya. Jawabannya secara bersambung saja, nggih. Jadi misalnya jawabannya kan dari kelompok 3. Kelompok 3 tadi silakan di sini kan di bawah ini kan ada ini ya, balon ya, tempat untuk komentar ini nggih. Nah, dijawabnya di sini saja. Nanti semua bisa memberikan jawabannya apa gitu. Ini kok punya saya kok jadi berubah ya tampilannya ya. Sebentar. Ya, oke. Mangga silakan. Ya. Menjawabnya di kolom komentar saja biar menyatu gitu ya. Kemudian nanti semua di masing-masing kelompok berpartisipasi menjawab. Ini mana soal dari kelompok 3? Ini kalau di agenda 2 adik-adik berarti hari ke berapa ini? Hari kelima, Bu. Hari Terakhir, Bu. Terakhir. Oke, hari kelima nggih. Oke, Bu. Oke. Ini angkatan 25. Hari kelima. Coba adik-adik cek di BLC. Adik-adik coba dicek di BLC. Sudah ada belum LK hari kelima?
Karena saya nggak bisa masuk ke sana. Saya cuma sekedar pengajar serep ini. Sudah ada, Bu. Sudah ada, nggih? Sampun, Wih, Bu. Oke, jadi adik-adik nanti kemudian silahkan mengerjakan LK-nya itu. Oke, ini mana soal yang dari kelompok 3 kok belum nampak ya? Monggo kelompok 3 segera diposting Nggih, lagi OTW, Bu. biar segera bisa dikerjakan oleh kelompok 4. Kemudian kelompok 3 segera untuk mulai mengerjakan pertanyaan dari eh, kelompok 4. Oke, keren pertanyaannya. Mohon maaf, Bu. Ini pertanyaan yang dijawab tiga-tiganya atau satu saja? Semua dijawab. Enggak, bisa langsung segera dijawab. Ini Mbak Siti Mariam kok belum memberikan jawabannya, baru nama ya. Oke, silakan. Sebetulnya pertanyaan nomor 3 itu bukan wilayah jenengan. Karena jenengan kan tidak menyelesaikan kasus yang ada di Widya Iswara di Balai Diklat. Ini bukan berbasis kasus yang berbasis kasus itu yang layak dan wajar memang terjadi di tempat kerjaan jenengan. Kalau yang mengatur WI itu kan bukan peserta. Masa jenengan malah mau ngatur? Itu kan bukan kewenangan jenengan. Jadi studi kasus itu yang memang jawabannya itu akan membantu untuk menyelesaikan yang berkaitan dengan tugas jenengan. Kalau ngatur WI itu bukan tugas jenengan. Jenengan berpikirnya terlalu terlalu jauh, tidak kewenangannya itu. Ini dijawab apa enggak, Bu, pertanyaan Nggak kelompok usah 3? dijawab, itu bukan kewenangan jenengan. Oke. siap, Bu. Monggo kelompok 3 kami saja.
Oke, waktunya tinggal 5 menit. Kelompok 3 mau berpartisipasi enggak ini? Saya nggak bisa 3 JP karena waktunya saya harusnya ngajar di kelas yang memang saya di sana ngajar dari awal. Kelompok kita sedang sibuk. Oke, tinggal 3 menit lagi. Mangga dari kelompok 3 di limit waktu yang akhir ada yang bisa diposting ternyata dari kelompok 3. Oke, kelompok 4 monggo sama bisa mulai memberikan jawabannya untuk kelompok 3.
Ya, oke. Kelompok 3 belum ada yang menjawab, belum saya PDF kan. Artinya kalau nanti ada yang berpartisipasi menjawab, tetap ada nilainya. Oke. Ya, waktunya habis. Mohon maaf adik-adik semua, saya harus masuk di kelas lain, sudah ditunggu di kelas yang memang tanggung jawab penuh saya. Terima kasih sudah berkenan untuk pagi-pagi kita laksanakan pembelajaran ini dan terima kasih kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Mohon Makasih. maaf Ibu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama Mbak Dwi, apa ada di sini panitia? Oke, ini belum saya PDF kan, jadi adik-adik masih tetap bisa melengkapi jawabannya. Ya. Mbak Dwi, di sini masih ada panitia? Oh, ternyata panitianya nggak ada di sini. Oke, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Maturnuwun. Mohon maaf Ibu. Oke, Terima kasih, Bu. sami-sami. Amin, makasih doanya Mas. Sukses semua untuk adik-adik, dilancarkan semua tugas-tugasnya. Amin ya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Oke. Recording stopped. Gimana, Mbak? Kok mboten sami medal niki? Mas Faris rekaman nggak ya, Mas? Belum live, paling saya live nanti. Coba ada tak stop recordnya yang punya saya. Kelompok itu parah, pertanyaannya parah.